Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara memusnahkan lebih dari 700 kg daun ganja kering bernilai 1,7 miliar rupiah. Ratusan kilogram ganja tersebut merupakan hasil sitaan petugas dari 11 tersangka yang berhasil diamankan selama 1 bulan terakhir di sejumlah tempat di Kota Medan, Sumatera Utara. 700 kg daun ganja kering ini sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat mulai dipindahkan petugas kepolisian Kota Medan ke lapangan Cadika Medan, Sumatera Utara yang berada di kawasan Medan Johor. Pemindahan daun ganja kering hasil tangkapan pihak berwajib selama kurun waktu 1 bulan terakhir ini dilakukan. Menyusul telah disetujuinya pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh pihak kejaksaan. Narkotika senilai 1,7 miliar rupiah ini sendiri dimusnahkan pihak kepolisian dengan cara dibakar hingga seluruh daun ganja hanya bersisa abu. Menurut keterangan Kabak Ops Polresta Medan Komisaris Polisi Sugeng Riyadi, seluruh barang bukti yang umumnya berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ini merupakan hasil sitaan pihaknya dari 11 tersangka yang dilakukan di 6 tempat berbeda di Kota Medan selama kurun waktu 1 bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti ini adalah hasil kegiatan dari Sat Narkoba dan jajaran itu sebanyak 700 kg ganja. Ada 11 tersangka di 6 TKP. Jadi secara keseluruhan kurang lebih 700 kg ganja. Kalau dinominalkan bisa disebutkan dan berapa? Kalau dinominalkan kurang lebih 1,6 sampai 1,7 M. 11 tersangka sendiri kini telah ditempatkan petugas kepolisian di sejumlah lembaga pemasyarakatan yang berada di Kota Medan sebagai ganjaran dari perbuatan para tersangka yang telah melanggar undang-undang tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Tuntut pengaturan trayek di Karebosiling, puluhan sopir angkot berunjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Makassar, Jalan Urip Sumoharjo, Sulawesi Selatan. Unjuk rasa sopir tersebut sempat diwarnai ketegangan dengan petugas Dinas Perhubungan saat aksi mereka dihalangi menurunkan penumpang. Puluhan sopir angkot trayek Antang Makassar ini berunjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Tidak hanya berorasi, para sopir angkot ini juga menurunkan paksa sejumlah penumpang agar sopir angkot jurusan Antang Kompak ikut berunjuk rasa. Aksi sopir ini sempat diwarnai ketegangan dengan petugas Dinas Perhubungan saat aksi mereka dihalangi saat menurunkan penumpang. Namun para sopir itu terus melakukan aksi sehingga membuat kemacetan panjang. Mereka berunjuk rasa menuntut Dinas Perhubungan agar mengatur trayek di Karebosiling untuk melarang mobil trayek IKIP, Daya, dan BTP untuk mengambil penumpang di kawasan Karebosi. Kita tuntut ini Pak supaya mobil Daya, BTP dengan IKIP supaya jangan ambil muatan di Karebosi, jangan ambil muatan Pak. 5. Terganggu Pak? Iya, terganggu dong. Apalagi jam-jam begini jalan. Jadi Ibu harus menunggu apa? Ya jalan kaki. Dinas Perhubungan yang menemui pengunjuk rasa tersebut berjanji akan memenuhi tuntutan pengunjuk rasa. Jika tuntutan sopir angkot jurusan Antang ini tidak segera dikabulkan, mereka mengancam akan kembali berunjuk rasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. 2 pelajar di Bandar Lampung ditangkap warga karena mencuri laptop milik seorang dosen yang tengah tertidur di Masjid Al-Wasi, Unila Rajabasa, Bandar Lampung. Pelaku ditangkap setelah aksinya diketahui oleh korban dan jemaah masjid lainnya. Aksi pencurian tidak hanya karena ada niat dari pelaku, namun dikarenakan ada kesempatan, seperti yang dilakukan MA berumur 17 tahun dan MH juga 17 tahun. 2 pelajar SMA swasta di Bandar Lampung ini nekat mencuri 1 unit laptop milik Friansyah, seorang dosen Universitas Lampung atau Unila yang tertidur di Masjid Al-Wasi'i Unila. Kepada polisi, pelaku mengaku awalnya tidak berniat mencuri, namun karena melihat laptop dan pemiliknya sedang tertidur, maka timbullah niat mereka untuk mencuri. Rencananya itu buat apa laptop itu, barang yang curian yang kamu ambil itu? Belum ada rencana pertamanya Pak. Iya, Kalau orang tidur itu dari kepikiran Pak.
pikiran mau ngambil gitu? Iya Pak. Ada kesempatan. Iya Pak. Tapi kamu masih sekolah? Masih Pak. Kenapa kau kamu malu ini? Gila Pak. Gimana kalau udah kayak gini, nyesel nggak? Untuk memuluskan niat jahatnya tersebut, warga Jalan Selada, Kemiling, dan warga Lungsir, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung ini pura-pura tidur di dekat korban. Lalu menutup tas korban yang berisi laptop dengan menggunakan jaket. Dari Lampung, Romiko melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Kejaksaan Negeri Palembang bekerjasama dengan Kejari Temanggung, Jawa Tengah berhasil mengamankan pelaku korupsi di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Informasinya setelah yang satu ini.